Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina syaqiyyan wa la mahruma. Anta waliyuna qabilut taubah wa ghafirudz dzambil azim. Faghfir li wa lana wa sairil muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahimin. Jemaah yang muliakan oleh Allah, Bapak Ibu, kita puji Allah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, atau juga terkadang disebut Syahrul Siyam, yaitu bulan di mana kita akan berpuasa, dan terkadang juga disebut Syahrul Qiyam, di mana kita akan melakukan Qiyamul Lail. Terkadang juga disebut Syahrul Quran, di mana kita akan hidup lebih dekat dengan Al-Quran. Dan begitu seterusnya, banyak penamaan terhadap bulan Ramadan yang di dalamnya keberkahan-keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan ini, kita hidup sampai ke bulan Sya'ban, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan dan seterusnya, mampu kita syukuri sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin ridho terhadap hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat salam bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah qudwah kita, teladan kita. Tentunya beliau adalah manusia biasa, tapi beliau mendapatkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuntunan wahyu itulah yang menjadi pembeda antara manusia biasa dengan para nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi kita kenal dengan istilah maksum. Ya, nabi-nabi seluruhnya maksum, semua nabi terhindar dari kesalahan-kesalahan, supaya syariat yang dibawa oleh para nabi menjadi murni, pure. Tidak bercampur dengan kesalahan-kesalahan secara manusiawi. Karena Nabi maksum, maka apa yang dia bawa berupa syariat, termasuk kitab di dalamnya, tentu juga terpelihara dari kesalahan-kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, maka pasti akan banyak kontradiksi ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Nah, tapi walhamdulillah sampai hari ini kita tidak menemukan adanya kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Berbanding terbalik dengan kitab-kitab lain, ya, termasuk dengan katakan Injil. Ya, Injil ada yang mencoba menghitung berapa banyak tanakudat, kontradiktif yang ada di dalam Injil. Ternyata jumlahnya sangat luar biasa. Dikatakan sampai 500.000 ayat bertentangan di dalam Injil. Informasi A mengatakan begini, informasi B mengatakan lain lagi, sehingga dianggap ini adalah kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Walhamdulillah, Nabi yang maksum diturunkan kepadanya Al-Quran, diturunkan kepadanya syariat, Al-Quran dan syariat Allah dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikannya syariat yang istimewa. Sekaligus pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi syarat bagi kita atau syarat bagi umat untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab dan siksanya di dunia. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, tidaklah kami wahai Muhammad
akan menurunkan azab kepada kaummu wa anta fihim, sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi karena Nabi ada di tengah-tengah orang Quraisy hari itu, di tengah-tengah umat hari itu, Allah tidak turunkan azab karena keberadaan Nabi di situ. Sangat beda sekali ketika nabi-nabi yang lain menghadapi umat-umatnya yang sombong, yang angkuh, yang kafir, yang ingkar. Umat Lut dibinasakan oleh Allah. Umat Hud dihancurkan oleh Allah. Kaum Salih dimatikan oleh Allah. Jadi banyak kaum yang dibinasakan Allah. Tapi kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keingkaran, kemungkaran mereka, tetap Allah biarkan hidup, tidak diturunkan azab. Di antara sebabnya adalah wa anta fihim. Engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Sehingga terjaga umat itu dari kebinasaan dan kehancuran. Di ayat yang sama kata Allah, "Ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mendatangkan azab bagi mereka wa hum yastaghfirun, sementara mereka masih terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita terhindar dari azab, terhindar dari bencana, terhindar dari siksa Allah di dunia. Boleh jadi karena ada istighfar-istighfar yang diaturkan, dimohonkan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi istighfar itu datang dari lisan kita, atau datang dari lisan tetangga, atau datang dari lisan orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan mungkin datang dari lisan orang yang di mata kita dia sangat benci terhadap kita, tapi istighfarnya ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keburukan-keburukan itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan oleh Allah, Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, Nabi, dan syariat Allah melekat satu sama lain. Tidak bisa kita pisahkan. Sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, tapi hal ini tentu tidak membuat orang-orang yang tidak kenal kepada Islam atau bahkan dengki terhadap Islam puas dan diam. Mereka terus mencari dan mencari bagaimana caranya supaya terkesan Islam ini jelek. Islam ini salah. Islam ini keliru. Maka mereka munculkanlah syubhat-syubhat. Ya, mereka munculkan hal-hal yang bisa membuat orang tidak percaya terhadap Islam. Bahkan kalau perlu menjadi ilfil terhadap Islam. Ya, kalau di masa sekarang ini ya isu terorisme paling laku gitu ya. Isu intoleran paling laku, isu radikal paling laku untuk menyudutkan tampilan Islam yang begitu mempesona. Ya, diakuin atau tidak diakuin ini sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Nah, sejak ribuan tahun lalu kedengkian-kedengkian orang yang tidak mengenal Islam menjadi-jadi hingga hari ini. Generasinya berganti, kedengkiannya berubah. Nah, terkadang mengusik kedengkian yang lama, mengulang kedengkian lama di masa yang hari ini. Dan ini banyak terjadi. Sehingga syubhat-syubhat itu memang sengaja dilancarkan, ditebarkan supaya orang ragu terhadap Islam. Tashkik. Tujuan pertama mereka adalah tashkik, membuat orang ragu terhadap Islam. Ya. Tadi Allah tegaskan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti akan banyak perbedaan ayat satu dengan ayat yang lain, kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Dan tidak berhenti di situ, ternyata para orientalis khususnya atau orang-orang yang tidak senang kepada Islam mempelajarin Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menghafal Al-Quran. Belajar bahasa Arab, belajar syair-syair Arab, belajar balaghah, belajar ba'ani, belajar bayan. Supaya apa? Untuk mencari kesalahan Al-Quran. Untuk mencari mana yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Akhirnya ada yang menemukan beberapa bahan
ya, beberapa bahan ya barangkali ini menarik ini untuk untuk disampaikan ya, supaya orang ragu terhadap Islam ya. Tapi begitulah Al-Qur'an, dia kitab yang maksum, yang selamat dari kesalahan dan kemungkaran, ya, selamat dari pertentangan, selamat dari segala hal-hal yang menurut kita tidak akan pernah terjadi. Ya, menurut kita tidak akan pernah terjadi. Ya, tapi karena kebodohan manusia tadi yang dengki kepada Islam, khususnya kepada Al-Quran, mereka ya terlihat bodoh di hadapan Al-Quran. Di antara kata mereka di surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Ketika mereka salah dalam memahami ayat, akhirnya informasi yang mereka berikan juga salah. Jadi karena kesalahan ya tadi, karena kebodohan mereka dalam memahami ayat, akhirnya muncul pula kebodohan, disinformasi, yang menyebabkan tuduhan itu tadi di mata orang-orang yang mengetahui kelihatan bodoh, tapi di mata orang-orang yang di mata orang-orang yang tidak mengetahui ini seakan-akan benar. Ini yang tentunya tidak kita inginkan. Ada orang-orang, terkhusus orang-orang Islam, termakan hasutan sehingga membuat dia ragu terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, ragu terhadap Al-Quran sendiri. Masya Allah, di surat Al-Balad yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la uqsimu bihadzal balad. Mereka mengatakan la uqsimu bihadzal balad, artinya la uqsimu, tidak atau jangan bersumpah, bihadzal balad, ya, jangan bersumpah bihadzal balad. Ya, mereka kira bahwa itu artinya janganlah bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah. Padahal Masya Allah, la uqsimu bihadzal balad diartikan bukan jangan atau tidak bersumpah. La di situ bukan artinya tidak, bukan artinya jangan. Malah di situ la artinya aku bersumpah dengan nama negeri ini. Malah la yang di situ adalah huruf sumpah. Ya, huruf sumpah. Ya, menurut mereka, oh itu artinya jangan bersumpah atau tidak bersumpah dengan negeri ini. Nah, jadi sekali lagi bahkan sepintar-pintar mereka untuk berusaha menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan, ternyata dibatalkan sendiri oleh kebodohan mereka itu sendiri. Karena tidak paham terhadap bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keunikan bahasanya. Yang menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang murni. Dengan bahasa Arab yang murni. Yang tidak difahamin kecuali orang-orang yang memahami bahasa Arab. Nah, sejak zaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu sampai Nabi wafat, tidak seorang pun orang-orang Quraisy yang ahli bahasa, ahli syair, ahli balaghah memprotes ayat la uqsimu bihadzal balad, karena mereka paham maksudnya bersumpah aku dengan nama negeri Mekah ini. Jadi menunjukkan bahwa sehebat apapun usaha mereka untuk membuat image Al-Quran itu buruk, ternyata terbantahkan oleh kebodohan mereka sendiri. Baik, kemudian
Ada pula upaya mereka untuk menyudutkan kembali Al-Quran, untuk mengatakan, membuktikan bahwa Al-Quran itu tanaqudot, bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Mereka ambil dari surat Al-A'raf ayat 54. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Tuhan kalianlah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam masa 6. Ya, dalam fi sittati ayyam, 6 masa. Ya, ayyam itu sebenarnya secara harfiah artinya hari. Ya, 6 hari, entah 6 masa. Kenapa kita katakan 6 masa? Ya, hari itu berdasarkan berputarnya bumi di porosnya ini. Ya, berputarnya bumi, rotasi bumi menjadikan satu hari, gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa menghitung hari sementara bumi belum jadi? Ya, maka para penerjemah Al-Quran tidak menuliskan itu 6 hari, tapi 6 masa. Karena satuan hari waktu itu belum ada. Kenapa? Karena yang berotasi, bumi berotasi belum jadi. Toh buminya belum siap, nah, belum ada. Maka dia terjemahkan sebagai fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Satuan masanya itu apa? Wallahu a'lam. Ya. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah istawa 'alal arsy. Yusil lailan nahar. Dia masukkan siang ke dalam malam. Yatlubuhu hasitha. Ya, saling beriringan, berkejaran. Siang malam, siang malam. Setelah Allah jadikan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Matahari, bulan dan bintang semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah perintahnya. Ala lahul khalqa wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Insyaallah. Jadi pada surat Al-A'raf ini katakan Allah menciptakan khalaqas samawati wal arda, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. 6 masa. Kita garisin 6 masa. Kemudian kita berpindah kepada surat Al-Fussilat. Apa bunyi di surat Al-Fussilat? Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Catat. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian akan kafir, ingkar kepada yang menciptakan bumi 2 hari? Fi yaumain. Wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin. Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 hari itu, kalian cari benda duniawi, makhluk Tuhan yang kalian jadikan syirik terhadapnya. Ya. Dzalika rabbul alamin. Padahal Allah itu adalah Rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. 2 hari menciptakan bumi. Kemudian di ayat sini wa ja'ala fiha rawasiya, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di atasnya, gunung-gunung dan sebagainya. Kemudian wa baraka fiha, Allah berkahi, wa qaddara fiha aqwataha, Allah cukupkan di dalamnya bekal-bekal kehidupan fi 4 ayyam. Tadi 2, ini sekarang 4. Kata mereka 2 tambah 4 sudah 6. Sudah 6. Nah, melompat ke ayat 12, faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Kemudian Allah menciptakan 7 langit dalam 2 hari. Baik. Nah, di surat Al-Fussilat ini menciptakan bumi 2 hari, kemudian benda-benda yang ada di atas bumi 4 hari, kemudian menjadikan langit 2 hari. Jadi mereka total 8 hari. Nah, 8 hari. Sementara di surat Al-A'raf tadi mengatakan 6 hari. Nah, di surat Al-Fussilat kenapa 8 hari? Ini kan kontradiksi. Inilah menurut pendapat mereka, mencoba mencari supaya Al-Quran itu terkesan salah.
Kalau Al-Quran berhasil mereka yakinkan kepada Al-Quran, salah. Buktinya ayatnya bertentangan. Kalau Al-Quran salah, maka seluruh dalam agama Islam salah. Masya Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan mereka untuk mencari informasi. Hebat nih. Bahkan mungkin orang Islam saja tidak tahu, tidak memperhatikan. Ya kita kadang baca Al-Quran selesai, tutup. Mereka sampai sedalam, sedetail itu. Membahas di surat Al-Fussilat, menciptakan bumi 2 hari. Menciptakan segala sesuatu yang di atasnya, gunung-gunung, kemudian membekalinya, memberkahinya, ada 4 hari. Jadi sudah 6. Ditambah lagi 2 hari menciptakan langit. Jadi total semua 8 kata mereka. Padahal di surah Al-A'raf, Allah katakan, khalaqas samawati wal arda. Dia menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari. Kontradiktif. Ya, kontradiksi ini ayat Al-A'raf dengan Al-Fussilat. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah akal, memberikan anugerah kecerdasan, memberikan anugerah ilham dalam kehidupan para ulama. Maka para ulama jauh-jauh hari sebelum mereka menyampaikan ini, merasa menang jumawa. Akhirnya ketemu nih kesalahan Al-Quran. Ternyata para ulama kita seperti Imam At-Tabari, ya, imam yang sudah menafsirkan Al-Quran sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu, ternyata sudah memberikan jawaban lebih dulu sebelum mereka bertanya. Masya Allah. Bagaimana detailnya? Di surat Al-Fussilat sebenarnya bukan 8 hari. Tetap 6 hari. Tetap 6 hari. Khalaqal arda fi yaumain. Menciptakan bumi 2 hari. 2 hari. Menciptakan segala sesuatu di atasnya 4 hari. Nah, di sini kesalahan mereka. Di sini kesalahan mereka. Kenapa? Karena menganggap 4 hari ini seluruhnya adalah seperti menjadikan gunung, menjadikan pohon, menjadikan sungai, menjadikan ini, menyiapkan. Mereka mengira 4 hari ini di luar dari penciptaan yang 2 hari. Padahal maksudnya 4 hari ini fi arba'ati ayyam, 6 hari tadi, 4 masa tadi, ya kita gunakan hari biar lebih mudah. Pada 4 hari ini termasuk di dalamnya menciptakan bumi 2 hari. Kalau ditotal dengan menciptakan segala sesuatu di atasnya, maka menjadi 4 hari. Inilah maksud ayat. Bukan ini total menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan sungai, menciptakan pohon, menciptakan hewan. Total 4 hari, tidak. Yang dimaksud adalah fi arba'ati ayyam itu adalah menciptakan bumi dari tidak ada menjadi ada 2 hari. Ditambah lagi 2 hari, menciptakan segala sesuatu yang ada di atasnya. Aqwa wa qaddara aqwataha. Allah siapkan segala perbekalan bagi makhluk yang akan tinggal di bumi. Siapa? Ya manusia. Allah sudah siapkan pohon, siapkan hewan, siapkan air, siapkan seluruh sarana prasarana kehidupan. Baru Allah kirimkan manusia di dalamnya. Berapa hari total itu? 4 hari. Allah menciptakan langit 2 hari. Jadi kalau di total tetap 6 hari. Tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang kontradiksi. Ayat di surat Al-Fussilat dengan ayat di surat di Al-A'raf. Ternyata sama-sama fi sittati ayyam. Di total penciptaan langit tambah penciptaan bumi 6 hari. Di surat Al-A'raf. Di surat Al-Fussilat juga sebenarnya 6 hari. Masya Allah. Jadi tidak bisa kita bayangkan bahwa penciptaan bumi 2 hari, kemudian penciptaan penciptaan bekal-bekal yang ada di atas bumi, pohon, tumbuhan, hewan, langit, tidak dipisah dari penciptaan bumi. Sehingga hitungannya tetap sama. 2 hari penciptaan bumi, 2 hari mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, tambah 2 hari menciptakan langit. Jadi kalau di total semuanya tetap
Ini 2 hari langit, ini 4 hari bumi beserta isinya. 2 hari saja menjadikan bumi dari tidak ada menjadi ada. 2 hari lagi menjadikan segala sesuatu yang ada sebagai bekal makhluk hidup yang akan menempati bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kemudian mereka tentu nggak berhenti. Setelah gagal mencari kesalahan di dalam Al-Quran, mereka cari celah lain. Mereka cari celah lain. Ya, di dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah naskhul ayat. Ayat menghapus ayat yang lama. Ayat baru menggantikan ayat yang lama. Masya Allah. Dan ini membuat mereka merasa mendapat angin segar. Dan ini terjadi ribuan tahun, bahkan sejak zaman Nabi udah ribut tuh. Ya, contoh ayatnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, sungguh kami telah melihat bagaimana engkau taqalluba wajhika fis sama, engkau menengadahkan kepalamu ke langit. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan mengalihkan kiblat kepada yang engkau senangin. Masya Allah. Di surat Al-Baqarah itu di juz 2 ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad dalam salatmu ke Masjidil Haram. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perintah Allah. Ini adalah ayat yang merubah kiblat kaum muslimin. Tadinya kaum muslimin sholat ke Baitul Maqdis Palestina. Nabi sampai di Madinah sholatnya mengarah ke Palestina, Baitul Maqdis. Setelah dari Baitul Maqdis, Nabi rindu kepada Ka'bah, sering bermunajat kepada Allah. Dia tengadahkan tangannya, dia hadapkan wajahnya ke langit. Allah paham ternyata Nabi sangat rindu kepada Ka'bah. Lebih dari 16 bulan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian datanglah perintah Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang Muhammad, pindahkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Nah, berubah syariat Allah, sholat dari tadi menghadap Masjidil Aqsa, berubah menghadap Masjidil Haram. Bagi orang-orang Yahudi khususnya hari itu, di zaman Nabi masih hidup, lebih dari 1400 tahun yang lalu, ini jadi bahan gunjingan, olok-olokan. Apa itu syariat kok pelintat-pelintut, kok nggak karuan, syariat kok nggak istiqomah, kok nggak konsisten, sebentar menghadap ke sana, sebentar menghadap ke sini. Gimana itu syariat? Ya, dia tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hak prerogatif terhadap syariat. Tapi bagi pandangan mereka itu bisa-bisanya Muhammad aja itu. Dia lagi senang Ka'bah, dihadapkan ke Ka'bah. Padahal tidak. Segala sesuatu yang ada dalam syariat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini menghapus ketentuan hukum yang lama. Hukum yang lama sholat menghadap Baitul Maqdis, hukum yang baru kita akan sholat menghadap Masjidil Haram. Itulah yang disebut dengan nasikh, menghapus ayat yang baru, menghapus ayat yang lama. Hukum yang baru menghapus hukum yang lama. Banyak terdapat di dalam Al-Quran. Banyak terdapat dalam Al-Quran. Sehingga Masya Allah orang yang belajar ulumul Quran, belajar Al-Quran, mereka akan temukan itu. Ya, akan dapatkan itu betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat tentang itu lewat lisan para ulama. Akhirnya para ulama yang juga belajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan tentunya sahabat juga belajar kepada Rasulullah, akhirnya mereka tercerahkan. Ya, tercerahkan bahwa nasikh dan mansukh, penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru itu tidak saja di dalam Islam, dalam agama lain juga ada.
kita bisa perhatikan bahwa di zaman Bani Israel, apabila khususnya zaman Musa alaihissalam, apabila mereka ingin bertaubat kepada Allah, kata Allah apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian kalau memang benar-benar pengen bertaubat, suruh bunuh diri. Syarat taubatnya mereka suruh bunuh diri. Nah, tetapi hukum bunuh diri itu ternyata terhapus, tidak lagi berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu juga di zaman Islam, menunjukkan bahwa betul ada penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru, baik di dalam Islam maupun dalam agama-agama yang lain. Kita bisa perhatikan lagi bahwa di zaman Nabi Adam alaihissalam, anak kandungnya saling menikah, boleh. Tapi syariat menikahi anak kandung itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihapus? Karena sudah tidak sesuai. Sehingga dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani, dalam agama Islam, menikah sedarah menjadi haram. Maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya adalah hukum Allah dulu sesuai untuk kaum di zaman itu, situasi dan keadaan pada saat itu, tapi tidak sesuai dalam situasi kondisi kaum yang ada pada hari ini. Nah, contoh kalau dalam Islam, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka melakukan nikah mut'ah, nikah kontrak, kawin kontrak, menikah 3 hari, menikah 3 minggu. Kapan itu? Di zaman Nabi. Dibolehkan oleh Nabi dalam situasi perang. Masya Allah. Tapi hukum itu kemudian dihapuskan oleh Nabi. Dihapuskan oleh Nabi karena situasi tidak lagi sesuai untuk melakukan nikah mut'ah. Akhirnya hukum nikah mut'ah di dalam Islam sudah tidak berlaku lagi. Masya Allah. Jadi hukum lama diganti dengan hukum yang baru. Terkadang bahkan jelas kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kapan? Awal dulu. Kapan itu? Ketika kalian masih awal-awal Islam. Jangan ziarah kubur, kata Nabi. Kenapa? Karena keimanan umat hari itu masih lemah. Masih lemah. Kemudian kata Nabi, ala wazuruha, sekarang ziarahlah kalian kepada kubur-kubur itu. Ziarah kuburlah kalian. Kenapa dulu dilarang, sekarang sudah enggak? Karena dulu umat masih lemah, sekarang umat sudah kuat. Ziarahlah. Masya Allah. Ini bagian daripada nasikh dan mansukh, yaitu menghapus hukum yang lama, menggantinya dengan hukum yang baru. Jelaskan oleh Allah, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Manansakh min ayatin. Ayat-ayat Allah yang kami hapus, aw nunsiha, atau yang kami lupakan engkau wahai Muhammad, na'ti bi khairim minha, kami ganti dengan yang lebih baik, aw mithliha, atau dengan yang kualitasnya sama. Menunjukkan bahwa inilah konsistensi Islam, inilah konsistensi Al-Quran, bahwa dia tidak pernah pelin-pelan. Bukan pelin-pelan, tapi ini adalah Al-Quran yang sesuai dengan umat hari itu, hukum zaman itu, sekarang hukumnya sudah menjadi hukum yang baru dan berlaku mu'abbad selama-lamanya sampai hari kiamat sesuai dengan hukum ini. Nah, tak puas dengan Al-Quran yang tadi dikatakan kontradiktif, kemudian nasakh, mengganti hukum yang lama dengan hukum yang baru, mereka merinsek masuk ke wilayah hadis. Syubhatnya masuk ke wilayah hadis. Apa kata mereka? Hadis itu disusun setelah lebih dari 200 tahun Nabi wafat. Barulah disusun hadis. Barulah dikarang hadis. Bahkan siapa yang bisa jamin bahwa hadis yang sudah 200 tahun Nabi wafat baru ditulis? Kita bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan sekelas Imam Al-Bukhari itu sudah mendekati abad keempat. Baru hidup. Bagaimana mungkin hadis yang ada itu bisa dijamin murni, ya, bukan buatan imam-imam yang ada. Jadi
tuduhan mereka itu sebenarnya ingin membuat kesan bahwa hadis itu dibikin-bikin. Dibikin-bikin. Ya, kalau kita merujuk kepada Imam Al-Bukhari ya, yang lahir di pertengahan abad ketiga, tahun 200 sekian, ya, wafat Imam Al-Bukhari ya kalau di tahun tahun hijriahnya ini ya masuk abad kedua. Artinya 200 tahun setelah Nabi wafat baru Imam Bukhari lahir menyusun hadis Sahih Bukhari. Ya memang kedengaran, oh iya juga ya, benar ya gitu ya, bahwa Imam Al-Bukhari lahir baru disusun hadis, ya betul, sekitar 200 tahun. Bahkan kitabnya nanti itu di tahun abad keempat baru mulai terkenal itu kitabnya Imam Al-Bukhari. Ya, insyaallah. Jadi seakan-akan pengakuan mereka ini benar bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi mereka yang belajar, khususnya para ulama akan ketawa mendengar itu. Mereka kira sebelum Imam Bukhari menulis kitab hadis, tidak ada kitab hadis. Mereka kira sebelum Imam Malik menulis kitab hadis nggak pernah ada, tulisan hadis nggak pernah ada. Lalu dari mana dapat hadis ini? Oh, itu karang-karangan mereka saja. Karena yang menulis hadis secara detail itu ada bukunya, diyakinin yang pertama adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas lah yang pertama menulis. Ya, Imam Malik juga lahirnya lebih dari 100 tahun Nabi wafat. Masya Allah. Ternyata mereka keliru dan salah. Al-Quran dan hadis sama-sama ditulis. Al-Quran dan hadis sama-sama dihafal. Orang yang menghafal Quran itu jugalah yang hafal hadis. Orang yang hafal hadis itu jugalah yang hafal Quran. Ketika Al-Quran di zaman Nabi dihafal oleh para sahabat, dihafal pula oleh para tabi'in, dihafal oleh para atba'ut tabi'in. Sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Di bawah tabi'in, atba'ut tabi'in. Di bawahnya lagi atba'ut tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai ke generasi yang di bawah hari ini. Semua bersumber dari Nabi. Begitu juga hadis. Hadis dari lisan Nabi, dari perilaku Nabi, dari perbuatan Nabi, dihafal oleh para sahabat. Sahabat sampaikan kepada tabi'in. Sehingga kalau kita cermatin, hadis itu tidak ada masalah di dalamnya. Apalagi silsilahnya. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rentetan orang-orang yang menyampaikan hadis itu jelas, terdata, tertulis. Hanya saja mereka mengira bahwa sebelum Imam Muhammad Syihab Az-Zuhri membukukan hadis secara kelembagaan, mereka kira nggak ada orang yang menulis hadis. Disinilah letak kekeliruannya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang menjadi melemparkan wacana. Ini hadis Nabi sudah banyak yang disampaikan oleh orang sembarangan. Orang yang tidak punya kapabilitas menyampaikan hadis sudah ngomong tentang hadis. Padahal bunyi hadisnya nggak begitu. Artinya apa? Ada orang yang lemah hafalan, ada orang yang akhlaknya buruk, ada orang yang pendusta, ada orang yang pembohong, sudah nyampaikan hadis. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz perintahkan kepada Imam Syihab Az-Zuhri tadwinul hadis, kodifikasikan hadis. Jadi hadis itu di-coding itu. Ya, dikumpulkan. Ini hadis si fulan, ini hadis, semua dikumpulkan. Akhirnya terkumpullah hadis sebagaimana terkumpulnya Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diusulkan oleh Umar. Abu Bakar kata Umar, kumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena para sahabat masing-masing hafal Quran. Di antara para sahabat banyak yang wafat syahid dalam pertempuran. Akhirnya pertamanya Abu Bakar menolak, akhirnya sepakat dan setuju. Ya sudahlah,
Al-Quran kita kumpulkan sehingga Al-Quran itu menjadi ini sekarang ini. Dikumpulkan di sini. Yang tadi ayat Al-Baqarah dalam lembaran kulit unta, ya, surat yang lain, ini ayat saling berpisah. Ya, yang di sana, yang di sini. Kemudian dikumpulkanlah lajnah, dibikinlah kepanitiaan, dipimpinlah oleh Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran dari sumber-sumber yang ada di tengah-tengah para sahabat. Nah, begitu juga pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan hadis-hadis yang ada di tengah masyarakat. Siapa yang punya hadis standar ditulis, dicek. Oh, ini hadisnya benar, letakkan sini. Oh, ini bukan hadis. Ini tidak bersambung sampai kepada Rasulullah, ditolak. Sehingga ini kalau menjadi patokan, seakan-akan informasinya benar. Bahwa hadis baru ditulis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis baru dibukukan pada masa Imam Al-Bukhari. Ya seakan-akan benar kalau kita merujuk kepada informasi ini. Tapi ternyata orang yang menghafal hadis di masa sahabat juga menghafal Quran. Orang yang menghafal hadis di masa tabi'in juga menghafal Quran. Sehingga penghafal hadis dan penghafal Quran tidak pernah ada. Nah, inilah yang menjadi bantahan bahwa hadis dan Al-Quran sejak dulu tidak terpisahkan. Jauh sebelum Imam Bukhari menyusun kitab hadis, Imam Malik sudah menulis hadis. Jauh sebelum Imam Malik menulis hadis, yang diperintahkan oleh Imam Az-Zuhri tadi, yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz perintahkan kepada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri punya murid namanya Imam Malik. Malik, susun kitab hadismu. Sampai hari ini kitab Al-Muwatta miliknya Imam Malik dibahas sudah lebih dari 1000 tahun lebih dibahas kitab Al-Muwatta. Lebih dari 1000 tahun. Kitab Al-Bukhari dibahas oleh generasi umat ke umat. Sebelum kitab ini ada, para sahabat, para tabi'in sudah menghafal hadis, juga sudah menulis hadis. Tapi masing-masing sahabat nulis hadis. Yang dibolehkan Rasul, yang dilarang Rasul. Nabi pernah perintahkan kepada Mu'adz. Mu'adz, tulis. Ditulis oleh Mu'adz. Didiktekan, diimlakan oleh Nabi, ditulis oleh sahabat. Kirim, ini tentang pembagian zakat. Zakat fitrah begini, zakat mal begini, dikirim ke Yaman. Itu adalah hadis Nabi yang ditulis. Hanya saja di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar Nabi larang, jangan tulis hadis. Kenapa? Karena khawatir antara hadis sabda Nabi bercampur dengan ayat Al-Quran. Tapi di masa Abu Bakar, Al-Quran ini loh sudah terbukukan. Maka di luar yang ini tidak lagi Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang ini sudah komplit semua. Diambil dari berbagai sahabat, dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Inilah Al-Quran yang komplit itu. Masya Allah. Nah begitu juga lah yang ada di dalam hadis. Sehingga hadis sekarang bisa ada kita kenal kutubus sittah, kitab yang 6, ada kutubus asyrah, kitab sahih ditambah sunan, ditambah jami' dan sebagainya, menjadi kutubus asyrah. Ada 10 kitab hadis yang besar dan masyhur. Masya Allah, ada seorang ulama dari India, dia memeriksa semua hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab besar ini. Dia katakan dari A sampai Z, seluruh urusan Islam sudah terkandung di dalam kitab yang 10. Ya, Masya Allah, meskipun Imam Malik memulai penulisan hadis di abad kedua, Imam Bukhari menuliskan kitab hadisnya di abad ketiga, tapi ternyata ini tidak menjadi masalah karena jauh sebelum Imam Malik, Imam Bukhari menuliskan hadis, para tabi'in sudah bikin kitab hadis sendiri-sendiri. Nah, yang terpisah-terpisah inilah nanti yang digabungkan menjadi standarisasi, sehingga jadilah dia kitab hadis seperti apa yang kita lihat hari ini. Jemaah yang muliakan oleh Allah, inilah Islam, inilah syariat Allah, inilah Al-Quran, inilah hadis yang apabila Al-Quran dan hadis ini berhasil diserang, maka runtuhlah seluruhnya. Jadi pondasi kita Al-Quran hadis. Kalau ini goyang, Al-Quran kita ragu, hadis kita tidak percaya, ikut pendapat mereka, Al-Quran katanya kontradiktif, Al-Quran katanya kok malah pelintar-pelintur, hapus sana, hapus sini. Hadis yang katanya baru ditulis abad kesekian,
kita ragu, maka bangunan Islam yang ada di atas termasuk syariat, puasa, sholat, umroh, haji, infak, sedekah, dan lain-lain sampai kepada zakatnya akan runtuh bersama runtuhnya pondasi. Sehingga mereka itu ingin menggoyang ini supaya yang di atas habis. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat, sehingga Al-Qur'an dan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih tetap berdiri kokoh, dan kita yang ada di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun insya Allah akan menjadi orang-orang yang bisa dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan oleh Allah, barangkali 2 atau 3 syubhat ini bisa menjadi pengantar diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang, apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi maklumat yang positif dalam kehidupan kita. Barangkali kita punya teman, barangkali kita punya sahabat yang model pemikirannya selaras dengan model pemikiran orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis dalam mengkaji Islam sangat amat dalam, sangat amat dalam. Ya. Terbalik, bahkan kita orang Islam mempelajari Al-Quran sekedar saja membaca Al-Quran, yang penting aku baca dapat pahala, selesai. Mereka enggak, mereka cari sedalam-dalamnya. Mereka khatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya, bahkan saya ketemu satu video pengakuan mantan kafir yang bertaubat kepada Allah lalu masuk Islam jadi mualaf. Dia khatamkan Al-Quran 3 kali untuk mencari kontradiktif informasi-informasi salah dalam Al-Quran. Tapi kehendaknya lain, kehendak Allah Subhanahu wa taala pun lain. Dia ingin dan Allah juga punya keinginan. Tapi keinginan dia tidak berlaku, yang berlaku adalah keinginan Allah. Keinginan Allah, hambanya yang tadi kafir ingkar, ternyata harus mendapat hidayah Allah. Dia mengucapkan kalimah syahadat penuh dengan derai air mata karena mengingat dosanya. Dia keluarkan kemampuannya hanya untuk mencari kesalahan Al-Quran. Ternyata di ujung perjalanannya dia bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orientalis dalam mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji syariat Allah sangat dalam. Kajiannya dalam jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih bela agamanya lewat lisan para ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ya, terkhusus di pagi hari ini menjelang Ramadan. Ya, kalau kita bincang sebenarnya banyak sekali yang harus kita bincang. Ya, tapi barangkali kita akan lanjutkan kepada sesi diskusi. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Innal ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Teman-teman, jika ada yang akan ditanyakan, silakan bisa ditulis di kolom chat juga boleh. Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz, terkait subhat ini ya. Iya. Sampai sekarang ini kan berarti masih ada ya mereka yang mencari-cari kesalahan gitu ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui, misalnya kita beli buku atau apapun lah tentang Islam, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terpengaruh bahwa ini benar atau salah, itu tipsnya seperti apa Ustaz ya? Ya, Masya Allah. Jadi penggiringan opini itu sampai hari ini masih berlanjut. Mereka tuh nggak selesai. Ya, pertama mereka didukung oleh dana yang besar, yang kedua mereka didukung oleh sarana yang mencukupi. Jangan kira bahwa mereka itu nggak punya Al-Quran. Mereka itu berbagai literasi Islam, mereka kumpul. Literatur Islam itu luar biasa, mereka kumpul tuh. Lalu mereka ramu, Masya Allah. Ada mereka menulis kitab sejarah tentang Nabi. Judulnya kalau kita terjemahkan kira-kira gini. Sejarah Islam, sejarah Muhammad dari sumber aslinya, gitu loh. Kita bisa bayangkan itu. Di mana menggiring opini. Sejarah Islam berdasarkan sumber aslinya. Tuh kan? Jadi orang-orang, oh ini sumber asli nih. Tapi ternyata begitu dibuka, penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Tapi hebatnya mereka mengambil pendapat Imam At-Tabari, mengambil pendapat Imam Ibnu Katsir, dimuatkan di situ. Supaya apa? Supaya umat percaya, oh ini dari Imam Tabari, ini dari Imam Ibnu Katsir, ini dari Ishaq.
Dikumpulkan semuanya di dalam, seakan-akan diramu menjadi keyakinan yang baru. Ternyata yang kita dengar selama ini salah. Akhirnya runtuhlah keyakinan. Ini tujuan mereka itu begitu. Di framing dulu berdasarkan sumber aslinya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya. Tapi ya tetap saja Allah masih bela agamanya lewat lisan para ulamanya. Ketemu saja, oh ini mereka itu salah dalam memahamin ini. Oh mereka itu keliru dalam memahamin ini. Oh mereka itu berbohong dalam hal ini. Suka ada kebohongan-kebohongan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang mereka tulis. Nah kalau begitu Pak Ustadz, gimana kami supaya nggak salah beli buku, nggak salah berguru kepada buku? Yang pertama yang kita lakukan, cari informasi yang internal dulu. Artinya apa? Dalam insight kita dulu nih yang dibenerin. Supaya yang dari luar datang itu begitu datang informasi, oh enggak, aku enggak percaya itu. Kenapa? Oh kami yakinin ini kok. Ini dari ulama-ulama kami yang muktamad, yang kami sudah percaya. Kok masa orang barat lebih tahu tentang ini? Gitu. Nah, segala sesuatunya kita persiapkan. Artinya kita defensif dulu di sini. Defensif dulu. Kita bertahan di sini. Nah, sehingga kalau sudah ada benteng di sini, datang serangan dari luar, kita aman. Ya, barangkali kalau sebatas ingin penasaran, kayak apa sih kata mereka tentang puasa? Kayak apa sih kata mereka tentang zakat? Apa sih kata mereka tentang warisan? Kayak apa sih kata? Ya, monggo. Tapi kita sudah punya dasar dulu nih. Sehingga kita bisa komparasi kalau begitu. Yang repot kita belum punya dasar, dapat disinformasi dari luar, kita langsung percaya, oh ternyata begini tuh. Orang Islam itu ternyata salah mengatakan, ya. Ini yang kita khawatirkan. Dan itulah tujuan mereka. Tujuan mereka kan menyasar orang-orang Islam yang lemah dalam literasi. Kita kalau sudah disebutkan Ibnu Katsir, disebutkan Imam At-Tabari, disebutkan juga Ishaq yang ahli sejarah, disebutkan Ad-Dhahhak, memang orang yang pakar dalam ke-Al-Qur'anan, ketafsiran Al-Qur'an. Kita akan terbelalak. Wah, hebat nih, hebat nih, hebat nih. Ya. Ini memang dari tujuan mereka itu begitu. Jadi makanya saya katakan tadi dikkah, detail dan dalam sekali pengetahuan mereka dengan Al-Quran maupun hadis termasuk sejarah-sejarah Islam. Ya, yang kedua, selain kita bentengin internal insight kita, ya paling tidak kita musahabah lah. Musahabah bil ulama, mendekati para ulama, nempel kepada ulama. Ini penting. Penting. Kenapa? Karena kalau kita bertanya bukan kepada ulama, seringkali pertanyaan itu dijawab tidak dengan jawaban sebenarnya. Apalagi kalau kita bertanya ke Google, Pak, Masya Allah, disinformasinya banyak. Ya, saya sekarang sudah jarang. Kalau dulu sering mendapatkan informasi, websitenya Al-Quran, judulnya Al-Quran. Begitu dicek isinya, semuanya tentang disinformasi isi Al-Quran. Semua. Masya Allah. Ya. Dulu itu begitu. Ya, sekarang nggak populer lagi, yang begitu-begitu sudah nggak populer. Di zamannya itu tahun 2007, 2008, itu paling populer itu. Ya, dibikin website seakan-akan ini Islam. Apakah cuma Islam saja yang diserang? Tidak. Kristen juga diserang. Yahudi juga diserang. Mereka tidak saja orang Kristen yang nyerang Islam atau Yahudi yang nyerang Islam. Ada juga orang-orang ateis yang menyerang seluruh agama. Wah, mereka ini kekuatannya solid. Dananya besar. Prasarana-prasarananya lengkap. Sehingga mereka full power untuk menyerang Islam itu. Ya, makanya benteng pertama adalah insight kita. Diri kita sendiri, dalam diri kita bentengin. Yang kedua, gandeng para ulama. Ya, sehingga ada persoalan, kita bisa tanya kepada ulama. Ataupun informasi-informasi yang datang jelas. Informasinya jelas. Bukan katanya. Sehingga ilmu itu harus bisanad dengan silsilah sanad sampai kepada Rasulullah. Barulah dikatakan ilmu yang benar. Ya, kalau katanya itu tidak dianggap ilmu. Ya. Karena ilmu itu harus bil yakin. Ilmu itu harus yakin 100%. Nah, kalau di bawah yakin, bisa namanya waham, bisa namanya syak. Ya, dengan berbagai macam. Ada yang kadar keyakinannya cuma 25%, ada yang 50%, ada 75%. Tapi kalau sudah namanya ilmu, harus keyakinan 100%.
Jadi kalau yakin tapi nanggung nggak cukup 100, itu belum ilmu namanya. Maka itu akan berada di bawah ilmu. Itu Pak Hari ya. Yang pertama insight kita dulu, internal kita dibentengin, baru dampingin ulama. Insya Allah selamat. Ya, insya Allah selamat. Monggo, kalau masih ada yang lain. Masih Ustaz. Ya teman-teman silakan jika masih ada. Atau mungkin udah cukup kali ya. Mungkin udah cukup Ustaz. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Dipersilakan Ustaz. Baik. Teman-teman jemaah muliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Syubhat haulal Islam, ya, syubhat yang selalu menyerang Islam tidak berhenti dari satu masa ke masa. Ya, tetap generasi baru akan melakukan penyerangan-penyerangan itu, dan kita orang Islam juga akan tumbuh generasi yang baru. Ya, dan juga akan berpotensi diserang oleh disinformasi yang sengaja disampaikan oleh orang-orang yang tidak kenal kepada Islam. Mudah-mudahan kita dan generasi kita bisa mempertahankan Islam, mempertahankan keyakinan, mempertahankan ilmu, supaya kita tidak tersesat di tengah-tengah hutan informasi yang semakin lebat ini, dan di ujungnya nauzubillah kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dalam doa dan pinta kita kiranya doa ini pun dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma bi fadlikal azim wa bi karimikal karim akrimna wa la tuhinna. Akrimna wa la tuhinna. Akrimna wa la tuhinna. Wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.